Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya dan tim mulai berpresentasi, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam, yaitu Bapak Rofat, karena telah mempercayakan kami untuk memimpin diskusi pada hari ini. Kemudian tidak lupa kepada teman-teman kami ucapkan terima kasih juga karena sudah berkenan mampir untuk menyimak presentasi dari kelompok kami. Semoga nanti ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan diskusi berjalan dengan lancar. Tanpa mengurangi rasa hormat, perkenankan saya untuk memperkenalkan tim saya. Yang pertama adalah Alvin Livi Ilhamillah dengan NIM 20301100052. Yang kedua yaitu Zulfa Wardatul Fatimah dengan NIM 20301100053. Dan yang terakhir adalah Dinda Amelia Hairun Nisa dengan NIM 20301100054. Let's enjoy this presentation. Islam normativitas dan Islam historisitas. Di slide pertama menuntun kita untuk mengenal pengertian apa itu normativitas. Dilihat dari segi bahasa, normativitas berasal dari bahasa Inggris norm, berarti ajaran. Sedangkan dilihat secara istilah, pendekatan normativitas adalah upaya memahami agama dengan menggunakan wahyu dari Tuhan. Ada juga normativitas menurut para ahli. Yang pertama yaitu Hilman Hadikusuma. Beliau menyatakan bahwa pendekatan normativitas bersifat normatif, artinya berpangkal pada norma-norma yang berlaku. Berpangkal pada norma-norma yang berlaku adalah kepada segala norma. Yang kedua, Abid Al-Jabiri. Beliau menyatakan bahwa normativitas yaitu mengartikulasikan makna teks dengan melihat teks dan istinbat, baru kemudian melihat fakta yang harus dihukumi sesuai teks. Melihat teks dan istinbat, maksudnya adalah melihat pada pedoman dan penetapan hukum Islam. Dan secara umum, pendekatan normativitas juga biasa disebut dengan pendekatan formalisasi Islam yang fokus pada teks. Slide selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pendekatan normativitas. Kelebihannya yang pertama yaitu mengawetkan ajaran agama. Maksudnya adalah menjaga keontentikan ajaran agama. Yang kedua, sebagai pembentuk karakter pemeluknya berdasarkan kaidah agama. Maksudnya sebagai pembentuk individu yang benar-benar sesuai dengan kaidah agama. Dan yang ketiga, membuat seseorang berpegang teguh dan bersifat fanatik kepada agama yang diyakini. Lalu kekurangannya yang pertama adalah bersifat eksklusif. Maksudnya eksklusif itu dia bersifat khusus, menjadikan pendekatan normativitas itu tidak bisa diubah. Jadi contoh gampangnya itu seperti pendekatan normativitas itu hanya itu-itu saja. Lalu yang kedua bersifat dogmatis, yaitu bersifat mengikuti atau menjabarkan suatu ajaran tanpa kritik sama sekali. Yang ketiga, menolak adanya pluralitas. Dan yang keempat, anti-realistis. Maksudnya adalah pendekatan ini berpikir hanya dengan satu perspektif. Jadi, pendekatan ini hanya bergerak pada cocok atau tidak cocok dengan nas, padahal harusnya diselesaikan dengan melihat berbagai sudut pandang. Selanjutnya ada ciri-ciri Islam normativitas. Yang pertama, menjadikan teks sebagai sumber hukum yang tidak bisa diganggu-gugat. Jadi tidak bisa dikritik, tidak bisa direvisi. 2. Menggunakan ulama masa lampau sebagai standar yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan yang ketiga, bergerak pada ranah halal haram, surga neraka, baik dan buruk. Pengertian Islam historisitas. Secara bahasa, kata historisitas berasal dari bahasa Inggris historis yang artinya sejarah. Secara istilah, pendekatan historisitas adalah upaya memahami agama dengan memperhatikan unsur, tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku peristiwa penting yang benar-benar terjadi di masa lalu. Menurut buku The Concept of Authority in Islamic Thought, historisitas adalah sebuah dimensi yang dibentuk dengan alat postulat, konsep, dan definisi yang selalu berubah.
Sedangkan menurut Muhammad Amin Abdullah dalam bukunya yang berjudul Studi Agama Normativitas dan Historisitas, Islam historis adalah Islam yang ditelah lewat berbagai sudut pendekatan keilmuan sosial keagamaan yang bersifat multi dan interdisipliner, baik lewat pendekatan historis, filosofis, psikologis, sosiologis, kultural maupun antropologis. Jadi, Islam historis berarti Islam yang tidak terlepas dari sejarah kehidupan manusia yang berada dalam ruang dan waktu. Kelebihan dari Islam historis yaitu 1. Mengajak manusia merenungkan hakikat dan makna kehidupan untuk memperoleh hikmah melalui kisah-kisah di Al-Quran. 2. Mendorong kemajuan ilmu Islam. Sedangkan kekurangan dari Islam historisitas adalah 1. Menggunakan pendekatan keilmuan empiris sebagai pendekatan keilmuan agama melewati batas kewenangannya. 3. Pendekatan yang multidisiplin menyebabkan keraguan-keraguan. Adapun ciri-ciri dari Islam historisitas yaitu 1. Melihat fakta sebagai hardcore dengan problem-based thinking. 2. Mengakui bahwa kitab suci memiliki nuansa multi-interpretasi, arguable, serta applicable. 3. Meyakini bahwa proses menjawab problematika realitas ini berlangsung terus-menerus dengan berbagai macam perspektif. Setelah kita mengerti tentang pengertian, ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan Islam normativitas dan Islam historisitas, kita sekarang jadi lebih tahu kalau studi agama itu memiliki dimensi yang luas. Karena keluasannya, perbedaan sudut pandang adalah realita yang tidak dapat dipungkiri. Tidak jarang, beberapa kaum yang lebih condong kepada Islam historisitas selalu menyuarakan toleransi, menyalahkan kaum normatif karena menganggap kaum normatif terlalu kaku, terlalu beku dalam ajarannya. Dan juga sebaliknya, kaum normatif terkadang menyinggung kaum historis, menganggapnya terlalu melewati batas dalam kewenangannya, sehingga membuat cara pandang sosial terhadap kesakralan agama menjadi hilang. Padahal nih, di antara Islam normativitas dan Islam historisitas terdapat keterkaitan yang sangat erat. Menurut Amin Abdullah, peradaban Islam sesungguhnya tidak lain adalah suatu hasil akumulasi perjalanan pergumulan umat Islam ketika berhadapan dengan proses dialektika antara normativitas ajaran wahyu yang permanen dan historisitas kesejarahan pengalaman manusia di bumi yang selalu berubah secara dinamis dominasi yang mematikan. Artinya, normativitas dan historisitas dalam Islam itu sebenarnya saling melengkapi kok. Islam normativitas berperan sebagai teorinya karena berisi ajaran-ajaran pokok dari wahyu yang diturunkan oleh Allah. Sedangkan historisitasnya bersifat sebagai penerapan atau realita dari teori tersebut. Hal ini amat dibutuhkan dalam memahami agama karena agama sendiri itu turun dalam situasi yang konkret, bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Dari tadi kita ngomongin normativitas, historisitas, tapi nggak ada contohnya. Sekarang kita mau kasih yang ketiga, contoh pengaplikasian Islam normativitas dan Islam historisitas. Contohnya bisa diambil dari studi yang dilakukan oleh Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo telah melakukan studi menurut pendekatan sejarah. Ketika ia mempelajari Al-Quran, ia sampai pada suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya kandungan Al-Quran itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama berisi konsep-konsep dan bagian kedua berisi kisah-kisah sejarah dan perumpamaan. Di sini kita langsung bisa tahu ya, konsep-konsep itu adalah Islam normatif dan sejarah itu Islam historis. Dalam bagian pertama yang berisi konsep-konsep, kita mendapati banyak sekali istilah Al-Quran yang merujuk kepada pengertian-pengertian normatif yang khusus, doktrin-doktrin etik, aturan-aturan legal, dan ajaran-ajaran keagamaan pada umumnya. Yang jelas, istilah-istilah itu kemudian diintegrasikan ke dalam pandangan dunia Al-Quran, dan dengan demikian lalu menjadi konsep-konsep yang otentik. Contohnya, konsep-konsep tentang Allah, konsep tentang malaikat, tentang akhirat, tentang ma'ruf, mungkar, dan sebagainya. Selanjutnya, bagian kedua berisi kisah-kisah dan perumpamaan. Al-Quran ingin mengajak dilakukannya perenungan untuk memperoleh hikmah.
melalui kontemplasi terhadap kejadian-kejadian atau peristiwa historis dan juga melalui kiasan yang berisi hikmah tersembunyi. Manusia diajak merenungkan hakikat dan makna kehidupan. Banyak sekali ayat yang berisi ajakan semacam ini, tersirat maupun tersurat, baik menyangkut hikmah historis ataupun menyangkut simbol-simbol. Misalnya, simbol tentang rapuhnya rumah laba-laba, tentang luruhnya sehelai daun yang tak lepas dari genggaman Tuhan, atau tentang keganasan samudera yang menyebabkan orang-orang kafir bertaubat. Dari contoh pengaplikasian Islam normativitas dan Islam historisitas tersebut, dapat disadari bahwa pendekatan normativitas dan historisitas adalah bagian dari the body of knowledge. Yang kita tahu, knowledge itu ada banyak sekali cabangnya, ada banyak sekali sudut pandangnya. Berbagai macam bangunan ilmu keislaman adalah suatu langkah yang perlu dilakukan sehingga terciptanya kreativitas dialogis di antara ilmu-ilmu keislaman yang merupakan satu kesatuan the body of knowledge. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata, kami memohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.